Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel CBTech Indonesia. Sekarang sudah akan dilakukan ASO dan sudah ASO malahan bertahap untuk beberapa wilayah tertentu. Dan kita beralih dari televisi analog ke televisi digital. Sudah banyak tersedia untuk STB televisi digital, salah satunya itu adalah Matrix Burger ini. Ini harganya sangat murah sekali ya. Ya mungkin 100 ribuan di bawah 200 ribuan. Dan salah satu STB yang termurah saat sekarang ini. Matrix Burger ini datang dengan spesifikasi dan fitur yang cukup bagus. Untuk fiturnya dapat dilihat pada sisi bagian ini. Untuk HEVC atau H265 tidak mendukung, jadi ini baru mendukung untuk H264 saja. Namun ini juga bisa dipakai misalnya adalah untuk menonton film-film favorit kita ataupun video-video lain dan termasuk musik dan foto juga. Dapat terhubung ke internet dan juga sudah ada fitur YouTube-nya, termasuk YouTube Kids buat anak-anak di rumah ya. Untuk dayanya sendiri juga ini termasuk kecil di bawah 10 watt dan untuk standby hanya 1 watt saja. Nanti akan kita coba ukur untuk realnya. Dan dari segi kemasan seperti yang kita lihat adalah seperti ini secara spesifikasi. Untuk memorinya itu adalah 4 MB. Nah, di sini tertulis ya, baru H264 saja, belum HEVC. Lalu juga terdapat fitur Apple Case. Nanti akan kita coba bagaimana ini fitur untuk Apple Case ini. Biasanya itu adalah untuk memindahkan layar pada smartphone ke televisi. Untuk software atau firmware-nya dapat di-upgrade baik secara online ataupun secara offline atau manual. Jadi dikopikan dulu file-file update-annya itu ke flash disk kita. Untuk USB port-nya ada sebanyak 2 buah. Baik, selanjutnya kita akan coba lihat ya kelengkapan apa saja sih yang kita dapatkan dalam paket penjualannya. Jadi inilah kelengkapan yang kita dapatkan dalam paket penjualan. Di sini ada buku petunjuk pemakaian dan ini juga sudah mendukung fitur 1IP juga. Untuk fitur 1IP akan kita cobakan, kita lihat nanti seperti apa sih fiturnya. Kemudian ini juga bisa dijadikan sih nanti sebagai referensi ya jika ada kendala pada saat menggunakan, dan di bagian belakangnya ini juga terdapat kartu garansi. Kita juga sudah mendapatkan kabel RCA, untuk kabel HDMI tidak ada. Baterai kita juga sudah mendapatkan. Kemudian untuk remote controlnya adalah seperti ini. Nah, untuk remote controlnya sesuai dengan harganya ya, kita juga ekspektasinya juga jangan terlalu berlebihan. Untuk quality build up standar saja sih kalau saya bilangnya atau saya sebutnya. Bahannya terbuat dari plastik. Plastiknya itu memang tidak solid, namun ini sangat nyaman sekali pada saat kita pegang. Nah, di sini nih ada semacam tempat tangan kita. Jadi ini lebih rigid saja pada saat kita memegangnya. Tidak terdapat fitur infrared learning function, jadi remote control ini hanya bisa dipakai untuk STB-nya saja, tidak bisa digunakan sebagai pengganti remote televisi. Untuk tombol-tombol standar, namun tetap empuk, nyaman pada saat kita tekan. Kemudian untuk baterainya ya sesuai dengan baterai yang kita dapatkan, menggunakan 2 buah baterai AAA. Lalu ini adalah STB-nya dari Matrix Burger tersebut. Nah, mungkin nanti Matrix juga akan mengeluarkan STB dengan nama Matrix Pizza kali ya. Nah, ini untuk materialnya terbuat dari besi. Jadi ya yang mencari STB dengan casingnya terbuat dari besi, nah ini bisa dijadikan sebagai salah satu pilihan. Ada yang mengatakan kalau yang terbuat dari besi ini dia lebih adem gitu. Tapi kalau saran kami sih sebaiknya apapun STB-nya sebaiknya ditambahkan dengan cooling pad atau kipas pendingin. Untuk cooling pad terbaik, linknya terdapat di pojok kanan atas video ini. Nah, untuk ventilasi udara ini desainnya cukup baik. Pada sisi bagian atas ada, kemudian bagian samping kanan, dan di bagian samping kiri juga ada, dan di bagian bawahnya pun juga ada ya untuk ventilasi udara. Kita berharap sih dengan ventilasi udara yang banyak seperti ini terhindar dari overheat. Nah, untuk bagian front panel, nah ini ada tombol-tombolnya ya. Nah, tombol-tombolnya ini sangat nyaman nih pada saat kita menekannya ya. Nah, ada tombol powernya, tombol panah atas bawah, kemudian panah kiri kanan juga ada, tombol OK juga ada, tombol menunya juga ada, dan terdapat 1 buah port USB pada sisi bagian depannya. Untuk bagian belakang, nah di bagian belakang ini, nah sayang sekali ya di sini tidak ada main switch-nya. Jadi kalau seandainya tidak dipakai, ada baiknya sih kabel powernya dicabut saja. Nah, di sini terdapat port RCA untuk video dan audio pastinya.
Kemudian ada juga port HDMI, port USB port ada 1 buah, total jadi kita mendapatkan port USB ini ada 2. Jadi salah satunya bisa dipakai untuk USB Wi-Fi dongle untuk terkoneksi ke internet. Untuk Wi-Fi dongle tidak tersedia dalam paket penjualan, jadi harus dibeli secara terpisah. Ada antena in, kemudian ada loop out jika kita ingin memparalelkannya dengan STB yang lain. Akan tetapi jika ingin memparalelkan dengan STB yang lain, ada baiknya menggunakan splitter CATV, dan itu sudah pernah kita review, linknya dapat dilihat di pojokan atas video. Dengan menggunakan CATV ini, untuk sinyal tidak akan terjadi penurunan karena di booster, akan dikuatkan sehingga tidak terjadi pelemahan sinyal. Itu bisa macam-macam pilihannya ya, bisa untuk 2 TV, 4 TV ya. Nah baik, selanjutnya kita akan coba lihat ya berbagai macam fitur, kelemahan, kelebihan dari Matrix Burger DVB T2 ini. Dengan RAM sebesar 500 MB dan internal storage sebesar 4 MB, proses booting cukup cepat, tidak perlu menunggu lama. Terdapat tulisan Matrix Burger dengan komposisi warna yang menarik pada proses booting ini. Tampilan grafik user interface hampir sama seperti STB Matrix lainnya. Terdapat sedikit jeda saat tombol remote ditekan dengan perpindahan channel pada list yang tersedia. Hal ini mungkin saja dikarenakan RAM yang digunakan kecil. Informasi yang tersedia sangat lengkap, seperti informasi acara yang sedang tayang dan yang akan tayang, kekuatan dan kualitas sinyal, serta bar dengan cukup menekan tombol kuning pada remote control. Agar memudahkan, channel favorit tertentu dapat dikelompokkan hingga 32 kelompok. Channel dapat diurutkan dengan 5 pilihan yang tersedia. Termasuk dapat disusun sesuai dengan urutan yang kita inginkan. Perpindahan channel lancar dengan 2 pilihan yang tersedia, yaitu Black dan Freeze. Sekali lagi, bagi pengguna televisi tabung, STB ini sangat cocok sekali dengan pilihan resolusi 576p. Sementara bagi pengguna televisi LED atau di atasnya, dapat memilih resolusi maksimal yaitu 1080p Full HD. Jika tersedia, EPG memudahkan untuk melihat susunan acara termasuk sinopsis tayangan yang akan ditonton. Tersedia maksimal untuk 7 hari ke depan. Tuner yang digunakan cukup peka, dapat melock semua MUX yang sudah aktif, termasuk MUX dengan kategori sinyal lemah. Proses scanning butuhkan waktu hampir sama saja dengan STB TV digital lainnya. Sudah dilengkapi dengan fitur EWS sebagai peringatan dini seperti banjir, gempa, dan bencana alam lainnya. Dengan fitur record dan time shift, maka kita dapat merekam tayangan favorit dan mempause tayangan tersebut untuk sementara waktu. Jangan lupa untuk memasang flash disk ataupun hard disk terlebih dahulu melalui USB port yang sudah tersedia. Sekarang kita masuk ke tampilan menu dan akan kita bahas satu persatu untuk fitur-fitur pentingnya saja. Untuk memudahkan, bahasa yang dipilih adalah bahasa Indonesia. It's not a game, it's a rich thing. Pada tampilan menu instalasi terdapat beberapa pilihan, termasuk pilihan untuk pencarian otomatis atau manual. Daya antena jika antena yang digunakan mendukung, dapat diaktifkan sehingga akan memberikan tegangan sebesar 5 volt sebagai booster atau penguat sinyal. Agar EWS berfungsi baik dan memberikan informasi sesuai lokasi, masukkan kode pos sesuai dengan lokasi kita tersebut. Berikut ini tampilan pilihan program, ada option LCN dan ACU. LCN berfungsi untuk mengurutkan channel secara otomatis sesuai dengan urutan yang telah diberikan pada MUX, dan ACU jika di-on-kan, maka apabila terjadi perubahan channel pada MUX, jumlah channel akan berubah secara otomatis tanpa harus di-scan ulang. Sementara untuk menghapus, memindahkan, melewatkan, mengunci, dan membuat list favorit dapat dilakukan pada submenu Edit Siaran. Pada menu juga tersedia shortcut untuk beberapa aplikasi streaming favorit, salah satunya adalah YouTube. Menu Wi-Fi jika USB Wi-Fi dongle telah ditancapkan, berfungsi untuk mengkoneksikan STB ini ke jaringan internet yang tersedia.
Sayangnya tidak mendukung untuk USB LAN adapter. Apple Cast merupakan fitur yang unik. Salah satu kelebihan dari STB ini, di mana kita dapat memindahkan layar smartphone ke televisi sehingga gambarnya menjadi lebih besar. Untuk menggunakan fitur ini, jangan lupa untuk menginstal aplikasi Apple Cast pada smartphone dan harus terkoneksi dalam jaringan yang sama. Dengan menggunakan aplikasi Apple Cast ini, kita juga dapat mengendalikan STB dengan menggunakan smartphone. Bahkan juga dapat menggunakan fitur lain, salah satunya adalah 1IP, menghadirkan cara baru dalam menonton dengan menggunakan smartphone. Agar dapat menggunakan fitur ini, aktifkan fitur 1IP pada STB. Pastikan software yang digunakan adalah versi yang terbaru. Untuk upgrade software dapat dilakukan secara manual atau online. Pertanyaan yang sering muncul, apakah STB ini lancar untuk aplikasi streaming? Baik, kita akan cobakan dengan memutar YouTube. Namun sebelumnya, untuk pengaturan resolusi, kita set ke 1080p Full HD. Seperti yang terlihat, YouTube berjalan dengan lancar dengan menggunakan bandwidth 30 Mbps. Akan tetapi resolusi maksimalnya hanya 720p saja, yaitu High Definition, bukan Full HD seperti yang sudah kita set sebelumnya. Untuk tontonan yang aman bagi anak-anak dapat dengan menggunakan aplikasi YouTube Kids. Menariknya, bagi pengguna aplikasi video, WeTV bahkan TikTok sudah disediakan. Cukup menarik dan menghibur, tidak perlu untuk berlangganan. Sementara jika memiliki akun IPTV, dapat memilih aplikasi IPTV. Aplikasi cuaca menyediakan perakiraan cuaca maksimal untuk 5 hari saja. Fiturnya cukup komplit. STB ini pun juga dapat digunakan sebagai media player untuk mendengarkan musik, melihat foto, dan memutar video seperti film. Untuk menonton film, STB ini mendukung subtitle dengan ekstensi SRT, baik yang tersimpan di dalam dan atau di luar folder. Kualitas audio video adalah seperti yang terlihat. Kita capture langsung dari STB-nya dengan tidak diedit sama sekali. Untuk objek yang terlalu kecil pada layar televisi, maka dapat diperjelas dengan cara menekan tombol zoom pada remote control, mendukung sampai dengan 12 kali zoom. Untuk daya listrik yang dibutuhkan setelah kita ukur, dalam keadaan menyala hanya 5 watt saja, kebutuhan daya yang sangat kecil sekali. Posisi ventilasi yang didesain dengan baik, terdapat pada sisi atas bawah, kiri kanan, dengan ruang box tidak terlalu kecil, menjadikan sirkulasi pembuangan udara panas dari dalam STB cukup lancar. Pada temperatur suhu ruangan 25,2 derajat Celcius, setelah dinyalakan selama 1 jam, temperatur STB ini terpantau di angka 41,1 derajat Celcius,
cukup adem dan seharusnya aman untuk dinyalakan walaupun dalam waktu yang lama. Sekarang kita masuk kepada kesimpulan. Murah ternyata tidak murahan, streaming lancar, tuner sensitif dengan sudah tertanam fitur Apple Case, dukungan 1 IP, dan mendukung USB Wi-Fi dongle. Tidak terdapat fitur infrared learning function, serta jeda saat remote ditekan. Dengan harga saat sekarang, ini dapat dijadikan sebagai salah satu referensi STB TV digital. Baik, demikianlah video review ini. Semoga saja bermanfaat. Jika suka silakan tekan tombol like, jika tidak silakan berikan komentar yang membangun. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini, cukup dengan cara subscribe, share ke teman-temannya, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.